Saudara-saudara, terkadang pimpinan kampus atau pimpinan sekolah menetapkan visi kampusnya, visi sekolahnya hanya sekedar menjadi dokumen saja. Kenapa? Karena tidak ditunjang oleh anggaran, tidak ditunjang oleh sarana, tidak ditunjang oleh kinerja dosen, atau tidak ditunjang oleh manajemen dan kebijakan yang baik. Umpamanya visinya melahirkan lulusan yang bermutu dan berkarakter. Untuk melahirkan seorang mahasiswa yang bermutu, umpamanya butuh berapa juta, katakanlah 10 juta satu orang. Itu terlalu kecil lah, tapi ini contoh. Untuk melahirkan mahasiswa yang berkarakter juga membutuhkan 10 juta per tahun per mahasiswa. Mahasiswa ada 500. Otomatis yang harus disiapkan dalam setiap tahun oleh kampus itu adalah 500 kali 20 juta untuk mengimplementasikan visinya itu. Berapa anggaran yang harus disiapkan? 10 miliar. Ketika ditanya, berapa anggaran yang dimiliki oleh kampus Anda? 2 miliar. Ya Anda bisa lah. Itu hanya akan jadi dokumen saja visi itu. Kemudian yang kedua, visi itu membentuk lulusan yang bermutu. Apakah dosennya bermutu? Apakah pimpinannya bermutu? Apakah kinerjanya sudah standar mutu? Dan sebagainya. Kalau belum, itu juga hanya akan menjadi dokumen visi itu. Visi melahirkan lulusan yang bermutu dan berkarakter. Apakah ditunjang oleh sarana dan prasarana pembelajaran? Sarana dan prasarana pembelajaran yang bagaimana yang dapat melahirkan lulusan yang bermutu, lulusan yang berkarakter. Kalau hanya punya papan tulis, infokus, punya meja, kursi saja di kelas, itu enggak bisa lah ya, enggak bisa. Nah, karena itu visi, misi, tujuan dan program harus ditunjang oleh anggaran yang memadai. Ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ditunjang pula oleh kebijakan dan manajemen yang bagus. Kalau kebijakannya hanya orientasi pada kekuasaan, bukan pada mutu, ya Anda bisa mengimplementasikan visi. Kalau kebijakannya hanya orientasi pada keuntungan sementara, keuntungan saja, tidak memperhatikan mutu dan pembentukan karakter, ya Anda bisa visi dan misi terimplementasikan. Nah, karena itu, dalam membuat visi yang baik diimplementasikan dalam misi, tujuan, dan program yang ditunjang oleh anggaran, oleh sarana prasarana, oleh manajemen, oleh kebijakan yang baik. Tentu saja budaya belajar mahasiswanya. Tentu saja kinerja mengajar gurunya. Kalau budaya belajar mahasiswa juga tidak bisa diarahkan pada pembentukan mutu dan karakter, karena kinerja mengajar dosennya juga tidak orientasi pada mutu dan pembentukan karakter, maka itu akan sia-sia. Oleh karena itu, jadilah pimpinan yang mampu mengimplementasikan visi dan misi dengan baik, yaitu yang ditunjang oleh subsistem dalam pendidikan itu. Anggaran, sarana prasarana, kepemimpinan, manajemen, dan kebijakan yang efektif. Mudah-mudahan kita selaku masyarakat pendidikan dapat membina dan mengembangkan serta mengantarkan generasi-generasi bangsa ke depan itu menjadi generasi-generasi yang bermanfaat bagi sesama.